Selamat sore kepada teman-teman dan juga kepada yang terhormat Ibu Ninik. Baik, perkenalkan saya Christoforus Julio Marenda, NIM 1821114102 Prodi Akuntansi angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik spesifik yang menarik dari hasil analisis saya pada Sustainability Report dari PT Wijaya Karya yang nanti saya singkat pada presentasi selanjutnya sebagai PT Wika. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya ini berbentuk persero yang dikenal oleh publik sebagai Wika, didirikan pada tahun 1960. Jadi PT Wijaya Karya ini sudah agak tua dan sudah melanglang buana dalam dunia perbisnisan Indonesia. PT Wijaya Karya ini bergerak di bidang engineering, procurement, construction, dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, pada tahun 2007, PT Wijaya Karya ini melakukan initial public offering atau IPO dan menjadi perusahaan publik. Kemudian berikutnya, visi dan misi dari perusahaan PT Wijaya Karya ini adalah untuk visi sendiri menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang engineering, procurement, dan construction dan investasi terintegrasi di Asia Tenggara. Sedangkan misi menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu. Yang kedua, memenuhi harapan pemangku kepentingan utama. Yang ketiga, menjalankan praktik etika bisnis. Yang keempat, ekspansi strategis ke luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan best practice sistem manajemen terintegrasi. Kemudian nilai-nilai perusahaan yang menonjol adalah cepat, fokus berubah, bertanggung jawab, safety, dan memberi hasil yang lebih baik. PT Wijaya Karya ini dikelola oleh jajaran direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Nah, sedikit memberikan informasi kepada teman-teman. Per tanggal 31 Desember 2018, PT Wijaya Karya ini memiliki 7 orang direktur dan 7 orang komisaris. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibantu oleh komite, sekretaris perusahaan, organ perusahaan lainnya, serta karyawan yang terintegrasi dalam proses bisnis. Nah, melalui integrasi dari proses bisnis tersebut, kinerja seluruh insan PT Wijaya Karya, teknologi dan juga sistem manajemen telah berhasil menjadi perusahaan engineering, procurement, dan construction atau EPC terbesar di Indonesia. Terus kemudian profil singkat yang terakhir adalah PT Wijaya Karya ini memiliki 7 lini usaha, yakni industri, infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, realty dan properti, investasi, construction engineering, dan integrated transportation system. Poin yang kedua adalah aspek perusahaan yang kompeten. Di sini tujuan saya menjelaskan mengenai aspek-aspek ini adalah bukan melebih-lebihkan tentang perusahaan ini, tapi menurut saya ini merupakan aspek-aspek yang bagi saya sangat menonjol atau bagi saya merupakan aspek yang sangat kompeten. Yang pertama, PT Wijaya Karya ini sigap dalam mengetahui perkembangan isu-isu terkini. Itu terbukti dengan mereka terlibat dalam beberapa asosiasi bisnis. Yang kedua, berhasil menjangkau pasar lokal dan internasional. Pasar lokal di sini adalah pemerintah, swasta, dan juga mereka merambah pada industri pendidikan. Dan pasar internasional adalah, supaya sedikit teman-teman mengetahui bahwa PT Wijaya Karya ini sudah bergerak atau sudah berekspansi ke 10 negara di dunia. Kemudian komitmen pada tanggung jawab produk dan jasa, patuh dalam membayar pajak, terus penggunaan peralatan bersertifikasi. Jadi semua peralatan yang digunakan oleh PT Wijaya Karya ini selama operasi bisnis, itu semuanya peralatan tersebut sudah bersertifikasi, sehingga terjamin keamanan dan keselamatannya. Yang berikut, menjaga kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang berhasil. Nah, di sini perusahaan PT Wijaya Karya sangat menjunjung tinggi dan sangat kompeten untuk terus mewujudkan CSR dari tahun ke tahun. Itu merupakan sebagai bentuk kepedulian terhadap meminimalisir efek negatif dari hasil operasi bisnis perusahaan.
Poin yang ketiga adalah aspek yang masih belum maksimal. Nah, di bagian ini mungkin saya kurang jeli ketika melihat aspek-aspek yang masih belum maksimal dari PT Wijaya Karya. Tetapi saya yakin bahwa hanya ada dua aspek saja yang dalam perwujudannya itu masih belum maksimal dari PT Wijaya Karya. Yang pertama adalah adaptasi dan penyesuaian pada pengolahan human capital. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai perwujudan etika bisnis, hukum, dan soal anti korupsi. Poin yang terakhir adalah pengungkapan yang menarik. Pada bagian ini, saya mencoba memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa ada satu pengungkapan dari 63 pengungkapan yang dicantumkan oleh perusahaan PT Wijaya Karya dalam sustainability reportnya mereka. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan GRI 403-7. Ini sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.